Dalam dunia pendidikan, teori pembelajaran adalah landasan penting yang membantu kita memahami bagaimana proses belajar terjadi dan bagaimana kita bisa mengoptimalkan pembelajaran. Pertama-tama, mari kita bahas teori pembelajaran deskriptif. Apa sih teori pembelajaran deskriptif? Teori ini mendeskripsikan secara detail proses belajar dan interaksi antara variabel yang mempengaruhi hasil belajar. Jadi, intinya adalah teori ini menjelaskan apa yang terjadi saat kita belajar. Kemudian, menurut para ahli seperti Brunner dan Reigelut, teori pembelajaran deskriptif bersifat goal-free, artinya fokus pada hasil belajar tanpa menetapkan metode pembelajaran tertentu. Ini berarti teori tersebut memberikan pemahaman yang dalam tentang proses belajar tanpa memberikan panduan konkret tentang bagaimana mencapai tujuan pembelajaran. Kemudian di sisi lain, teori pembelajaran perspektif menetapkan metode pembelajaran yang optimal untuk mencapai tujuan pembelajaran. Ini berarti teori-teori seperti yang disarankan oleh Brunner dan Reigelut menyarankan strategi atau metode pembelajaran tertentu yang dapat memfasilitasi proses belajar. Nah, kemudian penting pula memasukkan metode pembelajaran dalam teori pembelajaran agar kita bisa membedakannya dari teori belajar. Teori pembelajaran selalu menekankan pentingnya metode pembelajaran sebagai bagian integral dari proses belajar. Tanpa metode pembelajaran yang jelas, suatu teori mungkin lebih cenderung menjadi teori belajar yang hanya menjelaskan proses belajar tanpa memberikan panduan konkret tentang bagaimana mencapai tujuan pembelajaran. Jadi, kesimpulannya, memahami perbedaan antara teori pembelajaran deskriptif dan perspektif adalah kunci dalam menciptakan lingkungan pembelajaran yang efektif dan berhasil. Oke, tadi di awal kita sudah membahas mengenai teori deskriptif dan teori perspektif. Nah, yang sekarang yaitu yang kedua, teori behavioristik. Jadi, teori behavioristik belajar adalah perubahan tingkah laku sebagai akibat dari interaksi antara stimulus dan respon. Artinya, kita dianggap telah belajar sesuatu jika kita menunjukkan perubahan dalam tingkah laku kita. Nah, beberapa tokoh utama dalam teori behavioristik termasuk Pavlov, Guthrie, Watson, Skinner, dan Thorndike. Setiap tokoh memberikan kontribusi yang berbeda dalam memahami bagaimana proses belajar terjadi. Nah, yang pertama itu ada teori Pavlov. Pavlov mengembangkan teori conditioning yang mendasar. Dia menemukan bahwa anjing bisa belajar merespons stimulus tertentu seperti lonceng setelah stimulus itu dihubungkan dengan stimulus lain seperti makanan. Kemudian yang kedua, teori Guthrie. Guthrie mengemukakan hukum contiguity yang menjelaskan bagaimana stimulus-stimulus yang terkait dengan gerakan cenderung diikuti oleh gerakan yang sama. Dia juga menyoroti peran penting hukuman dalam proses belajar. Kemudian yang ketiga, teori Watson. Watson ini menggambarkan belajar sebagai interaksi antara stimulus dan respon yang dapat diamati dan diukur. Dia menekankan pentingnya tingkah laku yang dapat diamati dalam proses belajar. Kemudian yang keempat yaitu teori Skinner. Skinner ini mengembangkan teori operant conditioning yang melibatkan penguatan positif dan negatif dalam membentuk tingkah laku. Dia juga menguraikan konsep seperti shaping dan extinction dalam proses belajar. Kemudian ada yang kelima yaitu teori Thorndike. Thorndike ini menyebut belajar sebagai proses trial and error, di mana individu mencoba berbagai respons untuk mencapai tujuan tertentu. Dia menyoroti pentingnya motif dalam memotivasi perilaku. Oke, jadi dari berbagai teori yang sudah disebutkan tadi, maka dengan demikian teori belajar behavioristik ini memberikan pemahaman yang mendalam tentang bagaimana lingkungan dan interaksi stimulus respon memengaruhi proses belajar kita. Baik, yang ketiga yaitu teori belajar kognitif, yaitu memahami proses belajar. Menurut teori belajar kognitif, belajar bukan sekadar perubahan tingkah laku yang terlihat, melainkan proses kompleks yang dipengaruhi oleh kondisi mental yang tidak tampak.
Berbeda dengan pendekatan behavioristik yang hanya fokus pada hasil belajar, teori kognitif menekankan pentingnya proses belajar itu sendiri. Nah, prinsip dasar teori kognitif itu adalah bahwa belajar melibatkan interaksi individu dengan lingkungannya untuk memperoleh pemahaman baru dan mengubah struktur kognitif yang sudah ada. Tujuan utama teori ini adalah untuk mengkonstruksi prinsip-prinsip belajar secara ilmiah yang dapat diterapkan dalam situasi pembelajaran. Dengan memahami prinsip-prinsip ini, pendidik dapat menciptakan lingkungan pembelajaran yang mempromosikan pemahaman yang mendalam dan berkelanjutan bagi siswa.